Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Teman-teman yang disayangi Tuhan, saya yakin kalian sepakat dengan saya kalau saya bilang lewat kalimat tadi Yesus mau ngajarin soal kerendahan hati kepada kita. Tapi terus terang saya punya kekhawatiran. Saya khawatir ada yang salah tangkap maksud Yesus soal kerendahan hati itu. Semoga saya yang salah. Teman-teman sahabat Yesus, semoga nggak ada dari kalian yang mikir bahwa Yesus nyuruh kita merendahkan diri supaya ditinggikan dan mendapat kehormatan. Menurut saya sih bukan itu yang mau diajarin Yesus ke kita soal kerendahan hati. Dengan perumpamaan dan ringkasannya, Yesus memang menyebutkan kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau duduk di depan, bisa-bisa disuruh ke belakang. Dan kalau duduk di belakang, mungkin disuruh ke depan. Kalau meninggikan diri, bisa-bisa direndahkan. Kalau merendahkan diri, mungkin akan ditinggikan. Mantereman kekasih Allah. Kenapa kita disuruh pindah ke belakang? Karena ada orang yang lebih terhormat dari kita dan lebih pantas menempati tempat di depan. Kenapa kita direndahkan? Karena ada orang yang lebih tinggi dari kita dan lebih layak menerima tempat yang tinggi. Nah, hal ini ngasih lihat ke kita kalau dalam hidup kita selalu ada orang lain yang lebih dari kita. Kalaupun nggak ada orang yang lebih, masih ada Tuhan yang lebih daripada kita. Tapi di sisi lain, kita juga perlu sadar bahwa ada orang-orang yang tidak seberuntung kita dan dikatakan lebih pantas menempati tempat di belakang kita atau menempati tempat yang rendah. Kalaupun terbukti kita yang paling rendah, masih ada Allah yang mencintai kita dan dengan cintanya itu sudah mengangkat derajat dan martabat kita jadi anaknya. Dan ini sama sekali bukan status yang rendah. Mantemin yang terberkati. Yang saya mau bilang adalah bahwa Yesus nggak ngajarin kita untuk mencari kehormatan. Merendahkan diri merupakan pilihan yang lebih baik daripada meninggikan diri. Dan itu perlu dilakukan bukan supaya kita ditinggikan dan mendapat kehormatan. Kita nggak perlu lagi mencari kehormatan dan meninggikan diri kita. Yesus sudah merendahkan diri dengan menyamakan diri dengan kita, kecuali dalam hal dosa tentunya. Dan itu membuat kita menjadi terangkat, menjadi sama dengan Dia. Kita sudah ditinggikan dan diberi kehormatan tak terhingga. Jadi, kerendahan hati bukan soal menyangkal apa yang baik yang ada pada kita, seolah itu tidak ada atau tidak berarti. Apalagi kalau itu dilakukan dengan motivasi untuk mendapat kehormatan. Kerendahan hati berarti menyadari siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Ciptaan yang rendah dan hina, namun sekaligus dicintai dan dikasihi Allah. Karena itu, merendahkan diri bukanlah sebuah kepura-puraan dengan harapan akan mendapat kehormatan sebagai imbalan. Merendahkan diri berarti meneladani Yesus sendiri. Dengan penuh kesadaran akan kelebihan dan kekurangan kita, kita memposisikan diri sedemikian rupa demi kehormatan orang lain. Demi kepentingan, kebahagiaan, dan keselamatan orang lain. Teman-teman, kawanan yang dipilih Allah, kali ini saya berharap saya nggak salah.